Juga kita tidak boleh mencela orang yang baru belajar sehingga kita merasa lebih pintar. Bisa jadi itu adalah amal dan terakhirnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan bacaan hadis yang keempat dari Syarah Arba'in Nawawiyah, pokok-pokok ajaran Islam, yaitu tentang tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadukum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمة بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, sedang beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan diciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah. Ya, 40 hari berupa nutfah. Setelah, mohon maaf, sel sperma dan sel telur bertemu, itu 40 hari berupa nutfah. Lalu menjadi alaqah selama 40 hari pula, lantas menjadi mudghah pada waktu yang sama pula. Kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya. Dan ia diperintahkan agar menulis 4 perkataan atau ketetapan, yaitu pertama rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kesengsaraan atau kebahagiaannya. Dan demi Allah, zat yang tiada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga hingga jarak antara dia dengan surga tidak lebih dari sehasta. Lalu kitab suratan takdir mendahulunya sehingga orang tersebut beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya seseorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni neraka hingga jarak antara dia dan neraka tidak lebih dari sehasta. Lalu suratan takdir mendahulunya sehingga orang tersebut beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya pada kitab Badul Khalqi bab zikrul malaikah nomor 3036, juga pada bab Al-Qadr Al-Anbiya, sementara Muslim meriwayatkannya pada permulaan kitab Al-Qadr bab Kaifiyatu Khalqil Andami nomor 2643. Adapun urgensi hadis ini sangat agung
memuat kondisi manusia mulai dari awal penciptaan kehidupannya di dunia hingga kondisinya yang berakhir dan negeri keabadian akhirat, baik di kampung kebahagiaan surga maupun di kampung penderitaan neraka. Semuanya berjalan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari hadis ini. Yang pertama, ada dalam penciptaan manusia itu ada tahapan-tahapan perkembangan janin dalam rahim yang sama-sama tadi kita dengar, ya, kita simak. 40 hari pertama itu masih berbentuk mutfah, percampuran antara sperma dan sel telur wanita. 40 hari berikutnya berbentuk gumpalan darah. Ini 80 hari, ya. Dan 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Jadi 120 hari. Malaikat kemudian meniupkan ruh ke dalamnya. Dan pada saat itulah ditetapkan bagi janin tersebut beberapa kalimat ketentuan. Berbagai perubahan janin ini diisyaratkan Allah dalam ayatnya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 5. Wahai manusia, jika kalian dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menciptakanmu dari tanah, lalu dari setetes air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging. Dan dalam firman Allah yang lain, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Ya. Ada tahapan penciptaan manusia. Sehingga dari hadis ini kita dilarang untuk tergesa-gesa dan tergopoh-gopoh untuk mencapai sesuatu. Allah bisa saja menjadikan sesuatu itu dengan langsung jadi, gitu. Dengan kun kata Allah, maka jadilah dia. Dalam penciptaan manusia ini bertahap. Juga mengajarkan kepada manusia bahwa untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan sempurna, baik dalam masalah bersifat batiniah maupun lahiriah, adalah dengan melakukan secara hati-hati dan bertahap. Yang kedua, yaitu peniupan ruh. Yang artinya, ruh ini didatangkan, bukan di-request, bukan diminta, dan tidak bisa diundang. Ya, ruh tidak bisa diundang. Ruh juga tidak bisa didatangkan, tapi ditiupkan melalui perintah Allah, dan malaikat meniupkan ruh kepada seseorang. Dan hadis ini juga memberitahukan kepada kita bahwa ada larangan untuk mengolok-olok suatu kaum, mengolok-olok suatu suku, atau baik secara fisik, karena itu adalah ciptaan Allah. Ruh tidak pernah meminta saya, antum tidak bisa meminta untuk dilahirkan dari perut ibu yang mana, dari rahim ibu yang mana, dari suku apa. Kita tidak pernah bisa meminta itu, melainkan Allah yang memerintahkan malaikat untuk meniupkan pada rahim ibu kita. Dan Allah menciptakan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, bukan saling untuk mengolok-olok, tapi untuk saling mengenal. Itu pelajaran yang kedua. Dari hadis ini juga, dalam buku ini adanya larangan aborsi, karena itu merupakan makhluk hidup dan merupakan kejahatan makhluk hidup ketika ada seseorang mengaborsi janin yang ada di dalam kandungan. Dan Allah tahu perihal apa yang terjadi pada manusia. Ini
yang hikmah yang keempat yang dapat kita ambil, bahwa setiap perkara itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan. Allah mengetahui kondisi manusia sebelum mereka diciptakan. Ya, tidak sesuatu yang berhubungan dengan manusia mulai dari keimanan, ketaatan, kekufuran, kemaksiatan, kebahagiaan maupun kesengsaraan, melainkan atas pengetahuan dan kehendak Allah. Dan banyak nas yang menyatakan hal ini, di antaranya sabda Nabi SAW, tidaklah satu jiwa yang telah ditiupkan ruh ke dalamnya, melainkan Allah telah menetapkan kedudukannya di surgakah atau di neraka. Jika tidak, maka Allah telah menetapkan apakah ia bahagia atau celaka. Seorang laki-laki kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, jika demikian, tidaklah kita menaati saja ketentuan kita meninggalkan amalan?" Maka Rasulullah menjawab, "Beramallah kalian, karena setiap orang akan diberi kemudahan menuju kepada apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Orang yang ditentukan menjadi orang yang bahagia penghuni surga, ia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan golongan yang berbahagia. Sedangkan orang ditetapkan sebagai manusia sengsara penghuni neraka, ia akan digampangkan untuk mengerjakan amalan orang-orang yang sengsara." Kemudian Rasulullah membaca ayat berikut, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan apa adanya pahala yang terbaik surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Quran Surah Al-Lail ayat 5-10. Dengan demikian, pengetahuan Allah dalam masalah ini tidak identik dengan meniadakan ikhtiar seorang hamba, karena pengetahuan tersebut adalah sesuatu yang tidak memberikan pengaruh. Kita tahu bahwa Allah telah memerintahkan hambanya untuk beriman dan menaati perintah, juga melarang manusia dari kekufuran dan kemaksiatan. Maka hal ini menunjukkan bahwa seseorang hamba mempunyai hak untuk berusaha demi mencapai apa yang ia inginkan. Jika tidak, maka perintah dan larangan Allah tersebut sia-sia belaka. Dan ini merupakan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Allah berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaan, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran Surah As-Sam ayat 7-10. Baik, kita bukan hanya berdiam diri, tapi tetap berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk mensucikan diri kepada Allah, menggunakan takdir sebagai alasan. Katakanlah, beramallah kalian semua, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat amal kalian. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ya, Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mengimani dan menaatinya, juga melarang kita dari kekufuran dan kemaksiatan. Itulah yang telah dibebankan kepada kita, sedang apa yang telah ditakdirkan untuk kita sama sekali tidak mengetahuinya. Karenanya alasan dari orang-orang kufur dan sesat bahwa kekufuran dan kesesatannya itu adalah takdir yang telah diputuskan Allah untuknya, tidak bisa diterima. Segala perbuatan ditentukan oleh penutupnya. An Sahlil bin Sa'din an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama a'malu bil khawatim. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala perbuatan ditentukan oleh penutupnya. Ya,
akhir dari hadis tadi, ada orang yang mengamalkan perbuatan baik antara dirinya dengan surga tidak lebih dari sehasta, dan ternyata amalan takdir mendahulunya sehingga dia masuk neraka. Adapun orang yang melakukan amalan-amalan maksiat, amalan-amalan neraka, sehingga antara dirinya dengan neraka itu tidak lebih dari sehasta, ternyata catatan amalnya mendahulinya sehingga dia masuk ke dalam surga. Maksudnya di sini adalah ketika dia beramal yang soleh, beramal yang baik, itu yang dia lakukan bukan karena Allah, akan tetapi karena riya, sehingga amalannya habis. Itu dijelaskan oleh Al-Bukhari dan kitab yang lain. Dan di sini juga kita tidak boleh mencela orang yang baru belajar sehingga kita merasa lebih pintar. Bisa jadi itu adalah amal dan terakhirnya. Ketika ada orang yang baru 2 hari belajar, 3 hari belajar, atau baru pertama kali belajar, kita tidak boleh merendahkan mereka. Bisa jadi ini adalah amalan terbaik mereka. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah bersabda dan berdoa yang sering dilafalkannya, "Ma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati saya dalam agamamu. Dan ini yang seharusnya kita baca berulang-ulang sehingga nanti di akhir hayat kita, di penutup usia kita, melakukan hal-hal yang terbaik, yaitu amalan-amalan surga. Dan riwayat Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna quluba bani Adam baina usba'ain min ashabihi rahmani azza wa jalla ka qalbi wahidi yasrifuhu kaifa yasha." Summa qala, "Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya hati-hati manusia terletak di antara 2 jari Allah Azza wa Jal, seolah-olah hanya satu hati. Lalu Allah memalingkan sekehendaknya. Kemudian beliau berdoa, "Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan terhadapmu." Ya, semoga Allah memalingkan hati kita kepada ketaatannya dan tetap pada agama Allah. Adapun hikmah yang ke-8, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, sesungguhnya akhir yang buruk kita berlindung kepada Allah darinya disebabkan lantaran bibit keburukan yang terpendam dalam jiwa manusia yang tidak diketahuinya. Demikian pula kadang ada seorang yang melakukan perbuatan-perbuatan ahli neraka, perbuatan buruk, namun di dalam jiwanya terpendam bibit kebaikan. Maka menjelang ajalnya bibit kebaikan tersebut tumbuh mengalahkan kejahatan. Akhirnya ia pun mati dalam keadaan baik, husnul khotimah. Maka Abdul Aziz bin Daud pun berujar, waspadalah terhadap dosa, karena dosa bisa menjerumuskan manusia menjadikan dirinya menerima su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Baik teman-teman, semoga bisa diambil manfaat dan semoga kita di akhir hayat kita menjadi husnul khatimah, bukan yang su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Mohon maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.